Di sini dikatakan disunahkan tentang doa ini apa? Doa istiftah ini dikulil usul pada setiap orang yang melaksanakan sholat. Ini dikatakan baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, atau dia imam ataupun dia makmum, munfarid ataupun berjamaah, lagi perempuan, besar kecil, tua muda. Ini disunahkan untuk apa? Membaca doa istiftah atau iftitah. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, ketika sudah terlewat dari kesempatan ini, maka tidak perlu mengulang. Contoh setiap takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kalimat yang keluar dari mulutnya adalah a'udzubillah atau bismillah, itu sudah lewat, hilang kesempatannya untuk membaca doa istiftah, maka tidak perlu diulang lagi, tidak perlu diulang, dan kesempatan sudah hilang kesempatan. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, kalau lain daripada itu, maka kesempatan untuk melakukan membaca doa istiftah ini sudah lewat, dan tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu, karena sifatnya doa istiftah ini adalah sunnah, tidak perlu. Tapi ya jangan diniatkan untuk meninggalkan emang. Kalau niat, saya niat sudah tidak mau baca, ini memang. Dan itu dikatakan tidak termasuk sunnah untuk membaca doa istiftah ini di dalam sholat jenazah. Dalam sholat jenazah tidak perlu doa istiftah. Tapi selain sholat jenazah, maka boleh melaksanakan pembacaan daripada doa istiftah. Dan di sini bukan termasuk sunnah, karena apa? Para sahabat ini tidak ada yang meriwayatkan. Yaitu ketika sholat jenazah ini, baginda Nabi Muhammad SAW membaca doa istiftah, kita ini tidak ada riwayat sama sekali. Di sini dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat ini berkata, ada 3 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Apa? Ya salah satunya adalah salam di dalam sholat jenazah, seperti salamnya di dalam sholat. Di sini dikatakan di dalam sholat jenazah tidak ada rukuk dan tidak ada sujud, dan juga tidak ada doa istiftah. Tapi salam ada di dalam sholat jenazah. Assalamualaikum. Di sini kalau Rasul mengatakan banyak juga yang meninggalkan ini salam ini, tapi Rasulullah melakukan ini. Juga di sini dikatakan ada sebuah hadis yang disampaikan dari Sayyidina Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan sakta atau berhenti, yaitu setelah takbiratul ihram dan setelah membaca Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran ini adalah surat Al-Fatihah. Ada 2 sakta yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia berhenti. Dan nanti di sini ada satu riwayat Anas bin Malik ini yang mengatakan bahwa bertanya
kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Anda lakukan ya Rasulullah ketika Anda berhenti setelah melakukan takbiratul ihram? Dijawab oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan apa ya? Doa istiftah yang lain, mungkin diberikan oleh beliau. Yaitu beliau berkata, Allahumma barik baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhir. Jadi doa kita itu ada riwayat lain, bukan hanya kabiro atau kabiro. Cuma di sini ada Allahumma barik baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhir. Itu juga doa istiftah. Cuma yang sering kita pelajari atau disampaikan oleh guru-guru kita mengajari doa istiftah yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini juga sahih riwayatnya ini ada sahih. Bagaimana yang baik ya semuanya baik. Yang kita baca makna kabira silahkan, Allahumma baik ini silahkan, baca doa. Yang Anda hafal yang mana silahkan. Nah, juga perlu kita pahami, kita ketahui bahwa ada doa istiftah yang lain yang dibaca oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah saya sampaikan, ilmu fikih itu luas. Makanya ketika kita menjumpai satu perkara yang agak berbeda dengan kita, maka jangan buru-buru langsung menyalahkan. Mungkin memori kita atau kapasitas keilmuan kita itu berkurang, sangat sedikit, jadi kita tidak tahu, sangat banyak. Karena apa? Mungkin sahabat tahu, saya taruhlah sahabat A menyaksikan Nabi Muhammad SAW sholat ketika ditanya seperti ini, jawab Abdullah bin Mas'ud tadi. Maksudnya tidak boleh yang bertanya itu, kenapa Anda berhenti setelah takbir apa yang Anda lakukan? Dijawab Allahumma baik bainana. Nah, ini kalau kita kembali ke awal yang diriwayatkan Sayyidina Ali katakan tidak qoma ila sholatikal wajhatu wajhiyah, berbeda lagi ya. Nah ini hasanah hadis itu, ilmu hadis itu Masya Allah luar biasa banget. Jadi ketika kita menjumpai satu perkara yang tidak sama dengan kita, jangan buru-buru kita menyalahkan. Mungkin kita kapasitasnya lebih sedikit, mereka lebih banyak. Sudah jangan sudah. Karena ilmu Masya Allah luar biasa luas. Perbedaan sangat banyak. Tapi tidak perlu ketika terjadi perbedaan ini menyebabkan kita sesama Muslim mohon maaf putus silaturahim. Jadi jangan sama sekali. Makanya mereka saat ini musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Muhammad SAW fokus kepada proyeknya ini untuk menghancurkan umat Islam dengan cara dibelah umat Islam. Dibuat kotak-kotak. Ini golongannya ini golongannya ini. Mereka lupa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih percaya omongannya orang sekarang. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan semua Muslim diibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan. Di riwayat lain dikatakan semua Muslim itu diibaratkan seperti tubuh yang mana salah satu bagian tubuh sakit maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Itu dawuh baginda Nabi Muhammad SAW yang saat ini tidak begitu diperhatikan oleh manusia-manusia akhir zaman. Mereka lebih kagum dengan ucapan orang akhir zaman yang dikatakan intelektual dan lain sebagainya. Padahal ucapan yang pasti benar, saya katakan di sini dipastikan bisa benar, itu adalah ucapan baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah sudah mengatakan wa raditu islami dinan. Allah itu Islam agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam turunnya itu pada Nabi Muhammad, nggak ada yang lain. Makanya orang akhir nggak masuk akal itu. Apa ini? Jangan untuk dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai. Memang betul dikatakan ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang para nabi betul. Tapi Nabi Muhammad juga ingatkan hati-hati kepada ulama yang jahat. Bahkan beliau SAW di riwayat lain mengatakan lebih ditakutkan, lebih dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW ketimbang Dajjal daripada ulama su. Ulama su lebih dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad
bisa menyesatkan manusia. Bisa menyesatkan manusia. Kalau masalah tampilan semua sama sekali. Pakai jubah, pakai imamah, pakai semua sama semua. Makanya hati-hati untuk kita jaga-jaga agar kita tidak sampai kalau bahasa guyonan saya dipangan boyo, ya, dimakan oleh mereka, terjerat daripada tipu daya musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Muhammad SAW. Orang akhir zaman ini perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan maksud apa? Menjalin hubungan batiniah, menjalin konektivitas dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sering baca sholawat, insya Allah kita punya hubungan, punya tali dengan Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan dijaga oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Yang belum punya guru fatah, belum punya guru yang bisa membimbing jodoh dan lain. Makanya hati-hati, pilih guru hati-hati, jangan sembarangan. Jangan kagum kepintaran baca kitab, jangan kagum dengan banyaknya jamaah, jangan kagum ketika menunjukkan satu perkara yang di luar nalar. Makanya orang Jawa dulu ingatkan ojo gampang mun. Kalau kita kagum itu loh, kita kagum dengan suatu perkara yang urusannya dunia. Turun taruhlah bangunan, kita melihat bangunan yang masya Allah subhanallah indah, kemudian iman kita itu bergeser, tapi kita tidak terasa. Hati-hati. Makanya kalau melihat satu keindahan, lafalkan kalimat subhanallah, apa? Itu semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda kagumi dalam artian Anda terlena dengan perkara itu ciptaannya Allah. Jangan sampai iman kita geser. Kembali pada masalah doa istighfar. Nah, di sini dikatakan di dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 419 dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini dikatakan ada seorang laki-laki yang kemudian dia masuk ke shaf untuk sholat dan dia keadaan tergesa-gesa. Jadi apa ya? Nafas diindikasikan tergesa-gesanya ini dengan nafas yang kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika dia masuk di shaf dengan keadaan terengah-engah tergesa-gesa ini, dia mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, kalimat ini terdengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini setelah selesai melaksanakan sholat, beliau bertanya, siapa yang membaca kalimat tadi? Sahabat ini takut, diam, tidak ada yang jawab. Kemudian di sini ditanya lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, siapa yang ngomong tadi, yang membaca kalimat tadi siapa? Kemudian orang ini tadi berkata, saya ya Rasulullah, saya tadi terengah-engah, kemudian saya membaca kalimat tadi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dikatakan di sini kalimat itu tidak sia-sia. Saya melihat ada 12 malaikat yang berebut untuk mengangkat kalimat ini ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 12 malaikat. Saya melihat Rasulullah melihat malaikat. Kalau orang sekarang paling melihatnya ketika malaikat Jibril datang. Dia mereka terus faktor mulai begitu. Yang lain kalau Rasulullah tahu Rasulullah malaikat Jibril bersama Muhammad SAW bukan suatu perkara yang mustahil bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti penjelasannya panjang. Termasuk salah satunya adalah kebersihan daripada hati nurani bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan roh itu saya melihat. Jadi melihat dengan bukan imajinasi di sini. Bukan imajinasi, betul-betul melihat dengan pandangan beliau. Ada 12 malaikat. Yang malaikat ini berebut untuk mengangkat daripada kalimat tadi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini loh kebijaksanaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya hal itu salah, tentu Rasulullah akan ingatkan. Beliau tidak bahkan memberikan kabar gembira. Yang 10 sahabat takut dan ada yang jawab, ditanya lagi. Kemudian ada yang jawab, dikatakan saya melihat. Kalau salah, contoh salah ini
Dulu pernah kita sampaikan di awal-awal kita pembahasan kitab ini, ada salah seorang sahabat yang melaksanakan sholat. Kemudian setelah selesai sholat, sahabat ini mendekat ke halakonya Muhammad SAW. Sholatnya pada saat sahabat ini tadi diperhatikan, bahasanya Jawa itu ukur-ukur. Jadi Nabi Muhammad ini ada halakon dengan sahabat, ada sahabat masuk. Masuknya sahabat ketika sholatnya dilihat bukan diperkelilingi gini, bukan. Lihat, kemudian beliau dengan sahabat melanjutkan, kemudian dilihat. Ketika sahabat ini selesai, ada satu kesalahan, maka Rasulullah betulkan dengan mengatakan irji fasoli fa innaka lam tusolli. Jangan sholat lagi, Anda kembali sholat karena sebenarnya Anda belum sholat. Dan ketika sahabat dikatakan diingatkan seperti itu, berarti ada satu perkara yang salah. Akhirnya sahabat ini sholat lagi. Diperhatikan lagi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan seperti awal, dekat lagi. Kemudian Rasulullah ingatkan lagi. Injil fasol di sholat aja. Anda belum sholat. Dan ketika sahabatnya dihalakannya Nabi Muhammad dengar Nabi Muhammad mengatakan injil fasol di innaka lam tusolli. Sebenarnya Anda belum sholat. Sahabat itu pada gemetar. Kenapa? Karena melihat sahabatnya tadi sudah sholat, tapi oleh Nabi Muhammad dikatakan Anda belum sholat. Berarti kan belum nilainya. Sholatnya nggak benar. Sampai yang ketiga, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ini manusia biasa. Anda ini utusan Allah yang diutus dengan hak. Tolong ajarin saya bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian baru Nabi Muhammad mengajarkan ketika sholat takbirlah, bacalah Al-Qur'an. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa di sini? Ada satu perkara yang pertama salah. Yang kedua, di dalam syariat, di dalam ajaran Islam ada aturan-aturan yang harus dipahami. Takbir dulu, contoh dalam sholat. Jadi tidak bisa Anda melakukan ibadah seperti hatinya api. Salah besar ada nantinya. Contoh sholat itu apa? Kalau mengatakan sholat itu zikir, apa maknanya zikir? Ingat, berarti saya cukup ingat kepada Allah, tidak perlu sholat. Dia mengatakan apa? Intisari dari sholat adalah ingat. Saya cukup ingat saja. Bagian daripada zikrullah. Tidak bisa. Ada aturan dikatakan di sini. Tatanan yang harus kita penuhi. Contoh lagi, orang sholat, laki-laki, perempuan harus menutup aurat. Harus di sini. Kalau auratnya terbuka, sebagian aurat terbuka, dia melaksanakan sholat, maka tidak sah dia. Meskipun hatinya bagus dia, meskipun hatinya baik, dia orang baik, akhlak karimah, tapi ketika sholat sengaja auratnya dibuka. Taruhlah dia pakai celana tenis, ya, pakai celana tenis, pakai kaos, sholat, orang paling baik lagi, akhlak karimah. Bagaimana ibadahnya? Jadi tolak kenapa? Karena tidak sesuai. Ada aturan yang harus kita pahami di sini. Jadi tidak mutlak harus yang penting hatinya baik, yang penting ikhlas dulu. Tidak ada aturan ikhlas, hatinya bagus dan lain sebagainya. Itu akan menunjukkan bagaimana dia melakukan tata cara ibadah. Kalau tidak percaya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada fahsya dan munkar. Kalau sholatnya sudah benar dan baik, maka orang ini akan tercegah daripada fahsya dan munkar. Kok bisa? Ketika orang ini melakukan ibadahnya dengan benar dan baik, maka Allah akan berikan cahaya, Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan, sehingga dia enggan untuk melakukan kemaksiatan. Nah kalau dia ibadahnya ngawur, otomatis yang lain-lainnya akan ngawur. Nah, mohon maaf ya di sini, jangan gagal paham di sini, jangan gagal paham. Karena Islam itu ada aturan di sini. Dan taruhlah rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, ada 5. Setiap bagian
ini sudah ada aturannya masing-masing. Termasuk yang nomor 5 dikatakan rukun tapi ada penjelasannya. Haji bila mampu. Mampu dari apa? Itu nanti dijelaskan lagi. Sholat dijelaskan lagi, ada tata caranya lagi. Ya disinilah nggak bisa akhirnya kita mengambil garis besar pada artian intisari dari ibadah adalah ikhlas. Yang penting saya ikhlas, tidak bisa. Mohon maaf, itu pemikiran yang berat untuk berusaha orang Islam. Contoh seperti ini. Jangan menyuruh orang lain melakukan satu perkara yang Anda sendiri belum lakukan. Contoh, ini tidak sholat jamaah, tapi ingatkan, ayo sholat jamaah. Nah, kalau Anda berpegang dengan kalimat yang pertama tadi, jangan melakukan satu perkara yang Anda tidak melakukan, maka nasihat amar ma'ruf nahi munkar buyar semuanya. Kan sering kok, mohon maaf, diingatkan, ayo sholat. Oh itu tidak sholat. Betul kan? Orang sudah nasihatnya ada celah. Dan kenapa? Perkara sholat itu pribadi masing-masing. Ketika orang ini mengingatkan, berarti dia melakukan satu perkara yang bagus. Anda diingatkan kok. Dan kalau dia ada sholat, ya urusannya dia. Kalau lebih baiknya ketika diajak sholat, dengan sholat dulu sudah ada, dengan sholat ayo sama kamu diajak. Kan berarti bagaimana ini? Satu perkara yang istimewa. Bukan malah merendahkan kamu juga sholat, seperti itu. Kamu dulu juga tidak pernah sholat. Hati-hati di sini. Hati-hati apa? Satu perkara yang menjadikan nanti hubungan kita sesama muslim ini akan benar. Dan kalau sengaja dibuat seperti itu, sengaja apa? Maksud saya sengaja tujuan, keinginan daripada musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah merendahkan daripada hubungan antar sesama muslim. Ukhuwah Islamiyahnya tidak terjalin. Ini memang pada Rasulullah SAW soal mengaitkan di situ yang saya katakan tadi. Muslim diibaratkan seperti bangunan antar bagian yang menguatkan sesama muslim seperti anggota tubuh. Yang satu sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Itu menunjukkan apa? Pertalian yang kuat, persaudaraan Islamiyah yang kuat, yang saat ini memang sengaja dikikis. Sehingga di kota-kota, kelompok A, oh ya, dulu saya, bukan, meskipun sesama Islam. Kalau tidak percaya, yang sering hubur-huburnya. Contoh satu perkara kunut, ya, ada yang ngomong kunut itu biasa. Siapa sih ngomong? Imam Malik tidak tahu kunut. Imam madhab itu, pemimpin madhab itu. Kamu berani mengatakan Imam Malik? Imam Syafi'i yang mendeklarasikan kunut dia. Ketika dia menjadi imam sholat subuh di wilayah madhab Imam Malik, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Wani ngomong subuh itu Imam Syafi'i nggak sah. Padahal beliau yang dituskan daripada kunut. Satu. Yang kedua, perkara tahlilan. Menurut mereka diberikan pencerahan. Tidak tambah ceramah sumber. Memang di zaman Nabi Muhammad SAW tahlilan model seperti kita tidak ada. Rasulul Hadad zaman Rasulullah tidak ada. Rasulul Hadad itu. Tapi kalau bagian daripada Rasulul Hadad, contoh bacaan Fatihah, ini ada hadisnya. Kemudian ayat kursi ada hadisnya. Kemudian di sini akhir surat Al-Baqarah ada hadisnya. Kalau Anda tidak percaya, jangan di belakang ini semua ada. Cuma diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini. Memang betul Rasulul Hadad di zaman Rasulullah tidak ada. Zamannya itulah Rasulul Hadad ada perkara ini, kriminal tinggi, sihir, marah, penyesatan, pemikiran yang sudah banyak. Lapor sama Rasulul Hadad para ulama. Bagaimana ini keadaannya? Akhirnya beliau mengambil satu hadis dituliskan. Ada surat Al-Fatihah, ada ini. Akhirnya terkumpul yang dinamakan Rasulul Hadad. Rasulul itu kumpulan. Kumpulan dari apa? Doa, ayat Al-Quran, zikir yang diajarkan Nabi Muhammad. Sumber daripada Rasulul Hadad itu
Al-Quran, hadis paling banyak di sini. Kalau tidak percaya di belakang ini loh, halaman 43 ada kalau bulan. Ini semua ada dasarnya ini. Ini hadis semua yang disampaikan di sini. Ini hadis semua. Nah, makanya kalau orang sekarang mau memperkarakan tahlilan seperti yang kita lakukan, dikatakan zaman Rasulullah tidak ada, ya betul. Kenapa? Dulu tidak ada zaman tahlilan seperti ada kondangan gitu ya. Nanti pulang bawa berkah barang, tidak ada zaman Rasulullah. Kalau mereka mengatakan kalau tidak ada zaman Rasulullah jangan dilakukan, ya salah besar. Mereka ngomong pakai mic seperti ini. Iya. Pakai kacamata misalnya. Zaman Rasulullah dulu tidak ada kacamata. Mic tidak ada. Kenapa Anda lakukan? Anda mengatakan kalau tidak ada zamannya Rasul jangan dilakukan, tapi Anda melakukan perkara-perkara yang tidak ada zamannya Rasul Anda lakukan. Nah ini ilmu besar. Maulid itu juga diperkarakan, juga dipermasalahkan, tapi semuanya gagal dan semuanya bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Maulid kalau Anda tahu apa isi daripada Maulid? Pujian kepada siapa? Nabi Muhammad. Apa itu satu pelanggaran? Kalau Anda mengatakan pelanggaran, Allah puji Nabi Muhammad. Dikatakan di dalam diri Nabi Muhammad SAW ada pribadi yang agung, adil, akhlak adil. Siapa yang puji? Allah. Kenapa Anda tidak protes sama Allah? Di Al-Quran ada. Coba dibaca di Maulid itu, isinya cuma pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Allah puji Nabi Muhammad. Malaikat Jibril puji Nabi Muhammad. Sahabat Abdullah bin Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, puji Nabi Muhammad dengan mengatakan awal, ya Rasulullah saya ingin puji kamu. Rasulullah tersenyum, kemudian dibaca pujian-pujian daripada yang disusun oleh Sayyidina Abbas. Kita juga diperintah untuk puji Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak percaya, buktikan kemampuan Anda bisa tidak puji Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak bisa puji Nabi Muhammad, ya mohon maaf, pertanyakan di dalam hatinya itu ada cinta tidak sama Nabi Muhammad. Kita diperintah untuk cinta. Apa buktinya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Suruh itba. Habib Badi guru saya menjelaskan untuk mencontoh Nabi Muhammad perlu yang namanya cinta. Perlu yang namanya cinta di situ. Untuk bisa cinta harus kenal dulu. Ada orang bahasa kan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal Rasulullah bagaimana kita bisa cinta? Kalau kita nggak cinta sama Rasulullah bagaimana kita mau itba? Makanya menurut saya cara yang paling baik untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, taruhlah Anda saat ini tidak punya rasa cinta, jangan putus asa. Maka apa yang Anda ketahui tentang ajaran Nabi Muhammad, lakukan, jaga aktivitas itu tadi, kemudian agungkan. Insya Allah dengan 3 cara ini tadi, Allah akan memberikan pemahaman yang bertambah kepada diri pribadi yang dia melaksanakan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan ada diam saja dalam arti seperti ibadah. Ibadah itu sumbernya kembali kepada Nabi Muhammad. Saya kasih contoh sholat saja. Sholat Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Nah kalau dikatakan seperti kalian melihat saya sholat, berarti sholatnya kan harus sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham itu? Makanya tidak bisa ada sholat sembarangan pakai aturan sendiri, tidak bisa. Baik dari gerakan, baik dari bacaan, baik dari waktu, tata cara, atribut, sudah ditentukan semuanya. Itu dipelajari di dalam namanya ilmu fikih. Semua ubudiyah kita termaktub di dalam yang namanya ilmu fikih. Pun sudah ini jam 7:10 ya. Insyaallah nanti Jumat depan semoga Allah takdir kita untuk bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan insyaallah. يا لباسر منا لا تدلي صدر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت أعمال فمن علينا بالإقبال وكلنا وسيح البال يا ربي يا رب الأرباب
على الباب أنت وقد فتح الأسباب مستدركا بعد ما يا واسع الجود جودا الخير خير وعيدا وهو الذي رمى عهده كرم برحمتك في الحال يا مجيد الخلق دورا وموسع الكل برا أسألك أسفل سترا على القبائل والأعضاء يا من يرى سر قلبي حسبي إلهك حسبي فاغفر بعفوك ذنبي واصرف سودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يحب بك ذنبي يا مالك الملك يا واد أشكو إليك وأبكي من ظلم وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة البر والقال وحب الدنيا ذميما من كل خير عميما فيها البلايا مقيما وحسبها فاسبسها يا ويح نفس القوية عن السبيل السوية أدخلت روس علي وقصها الجاف والماء يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالخجوز كبتني وقيدتني بالأحباب قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحال عقدة كربي وانظر إلى الغني ينجى يا ربي يا خير كافي واهدر علينا العوافي فليس شخص مخافي عليك تبصير والجمال يا ربي عبدك ببابك يخشعني مع عذابك ويتجي لثوابك وخشر رحمتك حتى وقد أتاك بمزري وبانكسار وفقري وزد بيسرك عسري بمن جودك والإبدال وامن عليه بتوبة نشره من كل حوبة واحسبه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على الطعن بأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يشى وذكر وشكر لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري علمني كل خير واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كان مذنب الخيالة محمد هدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالهدايا والآثار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم
واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة حاضرة أو سوء والمسلمين أجمعين منا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند حبه وآله وصحبه عدد تشهد والحمد لله في البدء اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. Banyak kekurangan, kesalahan yang kurang pas di hati batinnya, saya mohon maaf dari batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.